Tiga ustadz di Indonesia ini menghalalkan musik dengan syubhatnya. Muslim wajib berhati-hati dalam menjadikan seorang ustadz itu sebagai guru dalam belajar agama. Yang pertama dan sedang viral akhir-akhir ini adalah Uwah atau Ustadz Adi Hidayat. Berikut ini videonya. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Dia, tahukah engkau para pemusik itu? Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Parah banget beliau menafsirkan sendiri surat Asy-Syu'ara sebagai surah musik. Nauzubillah, baru kali ini selama 14 abad baru ada yang menyebut surah Asy-Syu'ara adalah surah musik. Sangat bertentangan, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang musik dan bilang kalau sahabat Nabi Hasan bin Thabit pemusik di samping Nabi. Ya Allah, padahal Nabi sendiri bersabda kalau musik itu haram. Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan perzinahan, sutra, khamr, minuman keras dan alat-alat musik. Hadits sahih riwayat Bukhari nomor 559. Ustadz yang kedua ini adalah Ustadz Hanan Attaqi. Dia berdalih kalau hadits tentang haramnya musik itu cacat. Berikut videonya. Kalau masalah musik sudah jelas fatwa ulamanya, ada dua mazhab. Yang satu mazhabnya mengatakan musik itu haram secara mutlak. Yang kedua mazhabnya musik itu tidak haram kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Dan saya mengambil pendapat yang kedua. Sama saya dengan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz-Ustadz yang lain. Di sini ada Yusuf Al-Qardawi, Al-Azhar. Fatwanya musik tidak haram kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu. Liriknya, performnya, kondisinya, siapa yang menyanyikannya, ini yang bisa mengubah hukumnya. Kenapa musik itu? Bagaimana dengan hadis yang nanti akan ada di akhir zaman yang menghalalkan musik dan segala macam, zina, khamar, segala macam? Menurut sebagian ulama, hadis itu ada beberapa cacat dalam riwayatnya. Yang jelas, Allahu alam, kita memilih mana yang paling kita yakini di antara dua mazhab ini. Buat saya musik itu tidak haram, kecuali dengan perform tertentu, dengan lirik tertentu. Parah banget ya, padahal hadits ini sahih. Yang ketiga Ustadz Abdul Somad, ketika ditanya hadits tentang musik jawabnya malah bukan hadits yang disampaikan, tapi malah pendapat Ustadz Tasawuf Sufi Mesir Yusuf Al-Qardawi. Berikut videonya. Ustadz, apa benar mendengarkan musik itu hukumnya haram? Adakah hadisnya? Buka buku judulnya Fikih Musik. Nama penulisnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya al-ghina mislul kalam. Musik sama macam cakap. Kalau isinya baik, baik. Tapi kalau isinya tak baik, tak baik. Kacau ya ketika ada dalil dari Quran dan hadits tentang haramnya musik tapi tidak disampaikannya ke umat. Malah pendapat Ustadz Tasawuf Sufi Mesir yang malah disampaikannya. 1000 pendapat ulama kalau ada dalil Quran dan hadits maka pendapat itu tidak dianggap. Bukankah mereka bertiga itu bermazhab Syafi'i? Padahal Imam Syafi'i juga mengharamkan musik. Bahkan 4 imam mazhab mengharamkan musik. Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, nyanyian musik, hukumnya haram dan termasuk bagian dari dosa-dosa. Bahkan pengikut-pengikut beliau menjelaskan dengan terang-terangan akan keharaman seluruh alat-alat musik. Berikut pendapat dari kalangan 4 imam mazhab. Imam Abu Hanifah, beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dosa. Lihat Talbis Iblis 282. Imam Malik bin Anas, beliau berkata, barang siapa membeli budak lalu ternyata budak tersebut adalah seorang biduanita penyanyi, maka hendaklah dia kembalikan budak tadi karena terdapat aib. Lihat Talbis Iblis 284. Imam Asy-Syafi'i, beliau berkata, nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak kusukai karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Lihat Talbis Iblis 283. Imam Ahmad bin Hambal, beliau berkata, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati dan aku pun tidak menyukainya. Lihat Talbis Iblis 280. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak ada satupun dari 4 ulama mazhab yang berselisih pendapat mengenai haramnya alat musik. Sebagai muslim wajib cerdas dan tidak taklid buta kepada ustadznya, apalagi penebar syubhat meski sudah salah kaprah tetap dibela, bahkan tetap didengarkan ceramah syubhatnya, nauzubillah.